Halo Sobat ATR BPN, ketemu lagi bersama saya, Nanda, di podcast Kementerian ATR BPN. Sobat tuh pernah buka TikTok terus iseng-iseng scroll up live TikTok gitu nggak? Nah, pernah nggak sih ketemu satu akun yang namanya Dokter Pertanahan? Nah, di akun itu tuh biasanya beliau atau mas-mas ini sering membahas mengenai informasi-informasi atau layanan-layanan pertanahan. Nah, kali ini nih, kita dikasih kesempatan buat mengundang dokter pertanahan itu dalam podcast Kementerian ATR BPN, yaitu dengan Mas Akbar. Halo Faranda, halo Mas semua. Akbar, halo Sobat ATR BPN. Oke, di sini kita lagi sama Mas Akbar. Ya. Ini adalah salah satu artis TikTok ya Mas, artis live Bisa TikTok. aja nih Faranda. Yang biasa nge-live ya sama sharing-sharing informasi pertanahan ya Mas? Kurangnya begitu kalau Oke. lebihnya. Siap. Gimana kabarnya Mas, sehat? Baik banget, happy banget di sini. Oh gitu. Mas bisa mungkin perkenalan diri ya sama Sobat ATR BPN. Silakan Mas Akbar. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Oke, teman-teman, perkenalkan namaku Akbar, alumni dari D3 Komunikasi IPB. Kemudian alhamdulillah berkesempatan diterima ya CPNS di 2022 di Kementerian ATR BPN, dan alhamdulillah juga ditempatinnya di domisili ya, khususnya di kantor pertanahan Kota Bogor. Nah, sekarang memang kita sudah berdinas di sana, dan secara pelayanan di loket itu kami sudah ketemu dengan 15.000 masyarakat secara langsung. Wow. Dan alhamdulillah kita terpanggil untuk hadir membangun suatu media edukasi, platform media sosial dengan kita kasih judul Dokter Pertanahan. Siap, begitu Mbak Nanda. Udah mulai aktif bersosmed, share-share tentang pertanahan? Informasi Iya, pertanahan? siap Mbak Nanda. Jadi kalau sebenarnya kita mulai dari 2023, Mbak Nanda, artinya setahun itu kita masih mempelajari gitu ya secara apa, gitu ya. Kemudian 2023 kita mulai dikit-dikit, tapi mulai concern itu memang di akhir Desember 2024. TikTok kan sekarang kayak jadi salah satu referensi masyarakat buat sobat-sobat ATR BPN di rumah untuk cari-cari informasi tentang pertanahan kan. Nah, itu awal mulanya gimana sih Mas kepikiran mau bikin akun Dokter Pertanahan? Kenapa nama akunnya Dokter Pertanahan tuh Mas? Siap. Jadi kenapa Dokter Pertanahan gitu ya? Jadi dokter ini kan asosiasi pasti adalah penyembuh yang menyembuhkan gitu ya, kurang lebihnya. Oh. Nah, kita pengen bahwa ada satu ruang nih yang kelihatannya kita bisa sembuhkan. Apa tuh? Ya, semacam ketimpangan informasi yang kayaknya perlu kita hadir di sana. Nah, makanya kita hadir bahwa namanya pakai judul dokter ya, harapannya adalah penyembuh yang menyembuhkan, dan objeknya apa, bidangnya apa, pertanahan. Kayak gitu Mbak Renda. Emang saat itu tuh Mas ngeliatnya gimana sih keadaan di kantor pertanahan? Karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau Kementerian ATR BPN kan ini kan organisasi atau lembaga yang bersifat vertikal ya. Ada yang emang kantornya di pusat, ada juga yang di daerah-daerah menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, Mas Akbar kebetulan ditempatkan di kantor pertanahan Kota Bogor, di kantor cabang ibaratnya lah, yang emang langsung menghadapi masyarakat ya, dinamikanya, ketemu masyarakatnya. Jadi sebenarnya Mbak Nanda, aku lebih ngelihat bahwa ada hal-hal yang mendasar banget, basic banget, yang kita masih bisa jelaskan kepada masyarakat. Paling sederhana aja bahwa tidak sedikit masyarakat yang belum tahu bahwa bikin sertifikat itu di BPN. Paling sederhana aja. Nah, itu yang kita rasa bahwa hal yang basic dulu itu kita jelasin kepada masyarakat, bahwa teman-teman bahwa bikin sertifikat itu didaftarkannya di kantor pertanahan. Ya, dan apa setelah kita jelasin bahwa di BPN tuh bikin sertifikat, kita lanjutin dengan persyaratannya apa, prosedurnya apa, sampai dengan biaya-biaya menyertainya, kayak gitu. Kalau boleh tahu tuh Mas, kalau di kantor tuh posisinya sebagai apa? Aku alhamdulillah sampai hari ini jadi petugas loket informasi. Oh, berarti emang bener-bener wajahnya loket ya? Karena Siap. kalau di loket tuh kita yang langsung ketemu sama masyarakat kan? Betul. Dan melayani. Biasanya apa sih yang dikeluhkan masyarakat, dan masyarakat tuh kepo banget tentang kita tuh apa biasanya Mas? Iya. Yang pasti pertanyaan paling sering adalah gini, Mas, aku mau bikin sertifikat. Wah, gimana caranya? Itu tuh yang paling. Terus juga
saya mau balik nama sertifikat karena jual beli, harus bikin akte nggak? Basic banget ya, kayak gitu. Oh, itu tuh masyarakat mau untuk datang ke kantor pertanahan cuman untuk nanya tentang persyaratan layanan gitu-gitu? Betul, jadi sejauh ini tuh memang masih banget karena ya dari pengalaman aku ketemu 15.000 orang, alhamdulillahnya masih ada ini ya, semangat dari masyarakat untuk hadir, ketemu, dan mereka tuh kayak apa ya, beberapa tuh senang ketemu kita karena memang salah satu misi dari pelayanan publik kan itu kan adalah membangun happy customer tadi. Yeah. Gimana caranya masyarakat datang ke kantor kita, mereka happy, apa yang mereka harapkan bisa tercapai. Kayak begitu, Mbak Nanda. BTW 15.000, Mas ngitunginnya gimana tuh, Mas? Jadi kan ada ini yang namanya SKP. Nah, jadi teman-teman kalau pegawai itu pasti setiap tahunnya bikin SKP. Nah, salah satu aspek nilaian aku adalah berapa jumlah masyarakat yang kita layani. Oh, atas dasar itu masyarakat, Mas sering ketemu sama masyarakat, terus tahu masyarakat tuh punya keluhan apa, pengen tahu tentang apa, tentang kita, itu akhirnya Mas bikin akun dokter pertanahan ini ya, Mas ya? Betul, Bang. Kita kan di dokter pertanahan itu sering ada live gitu ya. Nah, masyarakat itu ternyata cenderung lebih suka kayak nanya langsung gitu. Jadi kan nggak sempet nih ke kantor. Oh iya. Nggak sempat datang, dia nanya tuh di live situ. Mas, kalau mau ngukur 1000 meter berapa sih PNBP-nya? Kita jelasin tuh. Luas tanah per 500 kali 100.000 tambah 100.000. Jadi, Kak, kalau ngukur 1000 meter PNBP-nya cuma 340.000 gitu. Itu mereka seneng tuh dengan adanya tadi live streaming begitu, Kak. Betul. Kita hadir di situ gitu. Iya, itu relate sih, karena kalau misalnya contohnya aku kalau misalnya mau beli satu barang gitu, scroll di TikTok pasti nyari live-nya karena pengen ngeliat barangnya tuh kayak gimana, terus aku bisa nanya langsung ke penjualnya, ini size-nya sesuai nggak sama tinggi sama berat badan aku. Nah, mungkin masyarakat juga kayak gitu kali ya ngerasanya, kalau misalnya langsung nanya di live, kayak respon atau komennya tuh langsung masuk, dan Mas Akbar tuh bisa langsung baca terus bisa jawab. Betul. Nah, BTW itu berarti Mas Akbar tahu banget ya seluk-beluk informasi, terus ilmu-ilmu terkait pertanahannya berarti udah cukup dalam ya, Mas? Alhamdulillahnya, Mbak Nanda, memang di Kota Bogor itu kami benar-benar dibina, dibimbing sama pimpinan-pimpinan yang luar biasa gitu. Kita tuh selalu ada pembinaan yang periodik ya, diajarin bahwa apa sih aspek dari pasal 33 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 5 1960, PP pendaftaran tanah, permen mengenai ketentuan PP pelaksanaan pendaftaran tanah, PP mengenai tarif PNBP, bahkan yang masyarakat juga banyak belum tahu, Mbak Nanda, terkait dengan seperti contohnya uang jasa PPAT itu diatur di Permen ATR BP nomor 33 tahun 2021. Sebenarnya hal-hal yang sering ya kita temuin, masyarakat temuin, namun rujukan hukumnya ini nih yang kita naikin bahwa ternyata ini sudah diatur sehingga memudahkan masyarakat ketika nanti akan ketemu, misalkan mau ngurus sertifikat, mau ngurus peralihan, mereka sudah tahu bahwa oh standarnya seperti ini, negara sudah mengatur, begitu Marana. Itu awal mulanya akun dokter pertanahan ini bisa gong gitu, misalnya pecah gol gitu, view-nya banyak, yang like banyak, itu dari konten apa, Mas? Jadi di bulan Juni itu kita bikin konten tentang gimana sih pecah sertifikat waris. Nah itu karena relate banget ya, kayaknya berbicara warisan tuh semua orang kayaknya punya gitu ya, nah itu gitu ngerasain ya. Nah itu naik situ sih. Oh gitu langsung boom gitu? Boom sih, view-nya sampai 1,9 juta sih. Oh, after itu tapi terus continue? Alhamdulillah sampai sekarang total udah ada 6,7 something gitu sih. Oh iya? Siap. Engagement-nya juga tinggi berarti, Mas? Sejauh ini sekitar 500.000 ya 7 hari ini gitu. Berarti Mas hanya menggunakan platform TikTok, apa menggunakan platform lain juga gitu untuk media informasi? Siap. Jadi sejauh ini memang akun dokter pertanahan kita sebenarnya lebih concern ngejawab komentar dan segala macam tuh di TikTok, tapi kita juga tetap hadir ada di YouTube, Facebook, dan Instagram. Dokter pertanahan ini hanya sebagai role model ataupun bisa dikatakan bahwa ini adalah exercise-nya. Ke depan kita berharap ini bisa menjadi bentuk-bentuk yang kita lakukan di satker-satker lain, sehingga semakin banyak nih ya sebenarnya hanya sebagai modal aja. Harapannya yang lain ya kita ada timbul di daerah ini yang semakin kita sebarkan ya, kesadaran kolektif itu akan tentu muncul. Nah, ini kita harapkan bahwa kita bisa mewujudkan informasi pertanahan yang memadai untuk semua orang. Brandingannya Mas juga sebagai influencer tapi sebagai pegawai BPN juga seperti apa, Mas?
ada nggak sih pernah kayak Mas cuma didatengin atau nggak di komen dia cuman buat marah-marah menunjukkan kekesalannya, Iya. kekecewaannya dia terhadap pelayanan pertanahan gitu pernah? Iya, sebenarnya kalau misalkan semacam komentar yang aku mungkin membahasakannya bahwa kurang senang apa gimana ya dengan, tapi kan itu sebenarnya bukan kepada kita pribadi itu dulu. Jadi ketika kita berdiri sebagai pegawai, berdiri sebagai yang menarasikan, nanti mungkin bisa dikatakan influencer, kita harus memposisikan diri sebagai mencari solusi untuk keluhan itu. Jadi fokus kepada solusinya, ya. Penyampaiannya bahwa beliau mungkin sedih atau ada rasa hal yang kurang nyaman. Nah, kita lebih kepada concern, ibu kebutuhannya apa, bapak kebutuhannya apa, kita siap hadir, nemenin bapak ibu, nyelesain masalah ibu bareng-bareng, kayak gitu. Intinya lebih divalidasi dan ditenangkan ya Mas ya. Betul Pokoknya banget, setiap betul. masalah yang dihadapi masyarakat dalam layanan pertanahan tuh semuanya ada solusinya ya Mas. Harus ya? ada solusinya, Yang harus penting ada. pertama tenang dulu, Yes. biar setiap keluhan yang dihadapi itu tuh bisa tersampaikan dengan baik ya Mas ya. Betul Kita banget, juga Mbak bisa lebih bijaksana lah untuk Iya. menyampaikan solusi-solusi apa gitu ya Mas ya. Berarti Mas bener-bener menguasai banget ya ilmu tentang pertanahan ini ya Mas. Tentu Minimal ini dasar-dasar pelayanan lah ya. kurang lebih begitu, Mbak, karena tadi ekosistem di Kementerian ATR BPN ini ya bener-bener ngebantu kita bertumbuh dan berkembang ya, dari teman-teman selevel sampai dengan pimpinan, semuanya membantu kita terus bertumbuh dan berkembang gitu sebenarnya. Tapi sejauh ini bagaimana respon dari pimpinan kita gitu terkait akun dokter pertanahan ini atau dari rekan-rekan dari Mas sendiri Mas? Responnya seperti dan juga dari masyarakat ya? Siap. Khususnya. Pastinya kalau dari teman-teman sekantor ya, baik teman-teman ya sesama staf, kemudian pimpinan ya, dari pejabat pengawas, kemudian dari kepala kantor, bahkan kita pernah ada event sama Bapak Kakanwil, luar biasa supportnya. Jadi aku benar-benar merasa beruntung banget, bersyukur Dirangkul ya, banget, Mas ya? dirangkul. Apalagi masyarakat. Nah, nanti Mbak Nanda mungkin aku akan kirimin ya screenshotan Ya. senangnya masyarakat ya dengan hadirnya kita ya. Prinsipnya apa? Kita mulai dengan hati, ya alhamdulillah masyarakat juga menerima itu. Sebenarnya ini jadi salah satu gebrakan yang bagus sih kalau misalnya seluruh pegawai di BPN bisa memposisikan dirinya sebagai humas gitu. Apa yang Mas lakukan ini jadi inspirasi ya buat teman-teman yang Amin, lain untuk amin. melakukan hal yang sama gitu. Amin, Mbak Nana, Buat amin. sharing-sharing terkait informasi layanan pertanahan yang ada di BPN. Nah, kalau tadi aku denger banyak banget nih Mas sharing-sharing tentang pekerjaan Mas di Kanta, apalagi Mas sebagai petugas loket jatuhnya Mas Siap, ya, betul. yang bener-bener langsung Ya. ketika masyarakat datang ke kantor ketemunya Mas gitu, wajahnya kan ibaratnya kan. Nah itu tuh selama Mas mengabdi di BPN, suka dukanya tuh apa sih Mas? Sebenarnya suka dukanya itu ketika ada hal-hal yang pada akhirnya penyelesaiannya itu harus antara para pihak. BPN itu hanya menyampaikan gitu. Contoh begini Mbak Nanda, ketika ada masyarakat nih ya udah lunas gitu ya, katakan kreditnya gitu ya, tapi sertifikat rumahnya belum dipecah sama penjual. Nah itu kan kami sebagai yang petugas nggak bisa mecah sertifikatnya tanpa dimohon sama penjual. Itu kami sedih gitu ketika ternyata waduh ini masyarakat nggak bisa dapetin sertifikatnya nih sebelum si penjualnya mecahin. Nah, itu kami nggak sedikit Mbak Nanda, kita tuh harus menjelaskan dan nangis bareng-bareng karena yang ada tuh maaf Mbak Nanda, artinya udah rentak banget, umurnya udah 70 tahun. Iya betul. Balik-balik beberapa kali itu sedih banget. Maksudnya kalau kita jadi orang tua, jadi mereka gimana sih? Dia udah lunasin tapi nggak dapet sertifikat, tapi bukan karena BPN, tapi karena penjualnya itu nggak tanggung jawab. Aku sedih banget gitu. Jadi nggak, intinya sama penjualnya tuh nggak dipecah gitu sertifikatnya. Itu berarti batu penyelesaian tuh bukan cuma di BPN, kita butuh dari pihak-pihak eksternal dan itu emang butuh waktu kan. Butuh waktu dan tanggung jawab dari penjual. Dijelasin juga ke masyarakatnya. Gimana tuh meyakinkan masyarakat supaya ayo nunggu dulu apa gimana gitu. Yang pasti masyarakat perlu kita bantu jelaskan secara normatif ya, aturan hukumnya seperti apa gitu ya, bahwa kalau kita bisa selesaikan pasti kita selesaikan, tapi kalau sudah
terkait dengan para pihak, artinya pemegang hak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, negara harus juga ikut pada aturan yang sudah kita sepakati gitu. Jadi kalau memang ranahnya pemegang hak, itulah yang harus kita hormati bersama, kayak gitu sih Mas. Tapi sedih banget sih Mas kalau dengar dari cerita Mas. Kalau Mas mungkin kan di kota Bogor yang ibaratnya akses dari rumah masyarakat ke Kantah tuh masih deket ya Mas. Bagaimana buat masyarakat-masyarakat, sobat-sobat di rumah yang dari rumah dan ke kantornya tuh jauh, harus butuh waktu berapa lama kan untuk datang ke Kantah, konsultasi mengenai masalah pertanahan yang lagi dihadapi gitu. Itu benar-benar harus effort banget. Makanya Mas hadir dengan dokter pertanahan ya. Ya kami berharap bisa minimal sedikit membantu ya, masyarakat bisa nanya langsung via live streaming lah kurang lebih begitu. Ini kan kita sebenarnya punya di BPN tuh ada salah satu aplikasi ya yang gong banget nih. Namanya Sentuh Tanahku, dan juga di situ juga ada yang namanya antrian online. Nah itu tuh menurut Mas tuh selama ini performanya tuh terbantu nggak sih Mas? Siap. Dari aplikasi itu? Baik, jadi memang masyarakat itu ya sangat berterima kasih loh ya, menyampaikan bahwa sekarang ngambil antrian itu nggak perlu datang langsung ke kantor, nggak perlu, di rumah kapanpun dimanapun bisa gitu, asik banget. Jadi asik banget. Hari ini tanggal 30 Oktober kita bisa ngambil buat bulan November. Bayangin, semudah itu, sesimpel itu. Dan fitur-fitur Sentuh Tanahku itu relate banget ya, karena apa? Ada menu sertifikatku ya. Semua properti kita yang sudah ya tersertifikasi dan kita sebagai pemegang haknya tampil di situ, timbul di situ. Keren banget menu sertifikatku, info lain, dan cek berkas juga di sana. Jadi ketika mereka mendaftar ke BPN, momen tracking, berkas aku udah beres belum nih? Udah di loket penyerahan belum nih? Tinggal buka aplikasinya, kapanpun, dimanapun, ada fitur cek berkas. Begitu Mbak Nana. Tapi Mas sendiri tuh konten di dokter pertanahan juga sering menyebut Sentuh Tanahku ini nggak sih? Ya Mbak Nana. Ya, jadi Mbak Nana, kita yang sekarang sedang atensi adalah pentingnya memiliki tanda terima dokumen ketika mendaftar ke BPN. Ketika kita sebagai non kuasa daftar ke BPN, pasti petugas BPN menyerahkan tanda terima dokumennya. The problem is ketika kita sebagai pemegang hak, sebagai pemilik tanah, mengkuasakan ke orang. Kemudian orang ini mendaftarkan ke BPN. Nah, ketika si orang yang mendaftarkan ini tidak menyerahkan tanda terima dokumen ke kita nggak bisa ngecek tuh di Sentuh Tanahku. Nah, makanya kita selalu menggaungkan bahwasanya teman-teman penting banget nih punya tanda terima dokumen biar bisa ngecek tracking pengerjaan berkasnya di aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi aku mengasosiasikan, menghubungkan antara pentingnya tanda terima dokumen biar bisa ngecek pekerjaannya di aplikasi Sentuh Tanahku. Begitu biar nggak bolak-balik ya Mas. Bener banget, bener. Karena selama ini masyarakat biasanya kadang sobat-sobat tuh sering komen ya, terutama di medsosnya BPN. Saya udah ngurus berkas 3 bulan nggak jadi-jadi, 5 bulan nggak jadi-jadi. Itu tuh bisa di-tracking di aplikasi itu. Apa yang jadi kendala, kenapa berkasnya tuh nggak jadi-jadi. Yes, gitu, real time. Nah itu real time banget ya Mas ya. Nah terus kita juga ada salah satu inovasi kan Mas, kita lagi menggaungkan yang namanya produk baru kita nih yang lagi gong banget, itu sertifikat elektronik. Nah itu sejauh ini selama Mas bikin konten di dokter pertanahan dan juga sering live, sering berdiskusi sama masyarakat, apa respon masyarakat dari sertifikat elektronik ini? Baik, so far sejauh ini ya, dari kan kalau kami itu mulai elektronik itu kan 22 Februari tahun 2024 jam 11 siang ya mulainya. Waktu itu sampai hari ini memang tidak ada keluhan ya, artinya yang sampai dia bersurat apa. So far mereka tuh pada support, karena apa? Lebih ringkas sih, lebih ringkas, lebih sederhana. Nah cuman yang kita narasikan adalah counter narasi. Jadi gini Mbak Nanda, di ranah media sosial ini banyak akun-akun yang menarasikan bahwasanya katanya sertifikat elektronik ini nggak aman, katanya sertifikat. Nah, mereka membahasakan begitu. Lalu kami sampaikan bahwa secara teknis ya ini benar-benar aman, karena apa? Secara sistem ya kita ada tadi ya Sentuh Tanahku sebagai berangkas elektroniknya, secara fisik masih ada. Kalau masyarakat mau cetak tuh masih ada fisiknya. Jadi
bukan yang benar-benar intangible, tapi masih ada fisiknya. Itu yang salah satu keunggulan. Kan sekarang seperti nanti elektronik sama sekali nggak ada fisiknya. Sejauh ini ya negara kita, pemerintah kita masih menyiapkan ada salinan resminya, bentuknya selembar, ada barcode. Dan kerennya Mbak Nanda, selembar yang ada barcode-nya ini cuman bisa di-scan pakai aplikasi senutan aku. Nggak bisa pakai aplikasi pihak ketiga yang lain-lain. Itulah salah satu keunggulan. Artinya apa? Sebegitu dipikirinnya nih sama Kementerian ATR BPN keamanannya dari hulu sampai hilir. Begitu Marana. Dari segi berkomunikasi dan bisa memanfaatkan platform media sosial dalam menyebarluaskan informasi terkait pertanahan, itu tuh Mas tuh kenapa bisa punya skill itu, kompetensi itu tuh awal mulai dari mana? Jadi Mbak Nana memang tentunya banyak faktor ya teman-teman, banyak faktor. Ada faktor ya, mungkin background juga ada, kan memang kita alumni dari D3 Komunikasi IPB, kemudian secara ekosistem Mbak Nanda, BPN tuh ya, Kementerian ATR BPN, yang tadi aku di awal bilang, baik lingkungan kerjanya, sampai dengan bimbingan, petunjuk, arahan pimpinan, itu betul-betul holistik. Ya kalau bisa kan holistik, yang bikin kita nih cepat belajar ya, diajarin bahwa ini filosofinya, ini konsep pendaftarannya, kemudian ini core value yang kita milikin, kayak gitu sih Mbak Nana. Sampai kita kawinkan nih ya, mana sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Nah akhirnya kita ambil poin itu yang paling relate, ya tadi ya, kita punya visi untuk apa, membangun happy customer ya, masyarakat itulah tadi ya, happy customer kita tadi. Happy customer ya, Siap. itu jadi salah satu program kerja dari akun dokter pertanahan atau emang dari kantahnya Mas sendiri? Seluruh kita berharap bahwa happy customer itu bisa menjadi core ya, jiwa melayani ya, akhirnya apa, timbullah kesan bahwa masyarakat menjadi happy customer. Itu sih Marana. Nah kalau menurut Mas Akbar sendiri nih, sebagai ASN ya, skill apa sih yang harus dimiliki sama ASN nih di era informasi sekarang ini gitu? Siap. Aku rasa sih dua sih Mbak Nana. Yang pertama adalah sebagai birokrat ya, sebagai birokrat kita sudah diatur ya tindak tanduknya ya, cara bertindak ya, semuanya. Apa tuh? Regulasi sih. Benar-benar kita pegang Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 5 1960, PP, Permen, semua tuh benar-benar kita harus UUPA. Iya, kita benar harus pegang teguh itu karena kita nggak boleh bicara tanpa data, apa ya, semacam asumsi, opini itu bahaya banget. Makanya kita harus benar-benar bicaranya normatif ya, walaupun tadi ada pendekatan. Ya selain tadi ya kita punya teguh pada aturan. Yang kedua, sebenarnya nggak hanya sebagai pegawai BPN, tapi aku rasa seluruh pelayan publik baiknya memang punya jiwa melayani sih Mbak Nana. Bahwa kita harus bisa mendengar masyarakat sebenarnya poinnya apa. Kan sebenarnya masyarakat simple. Masyarakat punya tanah, punya rumah, pengen punya sertifikat nama beliau. Sesederhana itu. Iya. Nah kita bantu gimana caranya jalan menuju masyarakat punya tanah, punya rumah, dan punya sertifikat nama beliau. Begitu Mana. Keren banget sih, sumpah. Mas Akbar tuh bener-bener salah satu sumber inspirasi ya buat bukan cuman ASN-ASN yang di BPN, harapannya di seluruh lembaga, kementerian lembaga yang ada di Indonesia bisa bisa ikutlah jejaknya dari Mas Akbar untuk jadi influencer dari kementerian lembaganya itu ya, untuk menyebarkan informasi-informasi yang positif dan juga membantu masyarakat gitu ya Mas ya. Nah terakhir nih Mas, apa yang ingin Mas sampaikan, mungkin harapannya dari akun dokter pertanahan ya Mas yang udah Mas bangun, dan juga Mas sebagai ASN gitu pada masyarakat? Pada akhirnya sebagai pelayan publik, kita ini adalah pelayan yang harus melayani masyarakat. Kita harus tahu apa yang menjadi harapannya, dan aku cuma berdoa Mbak Nanda, semoga punya cukup umur, punya cukup usia untuk bersama-sama bareng-bareng mewujudkan informasi pertanahan yang memadai untuk semua orang. Dan aku bangga banget bisa diterima di Kementerian ATR BPN. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini bener-bener touch my heart banget ya Mas Akbar.
ceritanya bener-bener dari hati gimana Mas Akbar sebagai pegawai ASN yang ada di BPN turut serta dalam perang informasi yang ada di dunia maya saat ini ya. Kan banyak banget informasi hoax-hoax dan juga Mas Akbar juga nggak hanya melayani masyarakat yang bertatap muka langsung, tapi Mas Akbar juga turut hadir melayani masyarakat di media sosial. Cukup sekian dari kita, saya dengan Nanda dan Mas Akbar. Semoga podcast ini memberikan manfaat dan juga inspirasi kepada sobat-sobat yang ada di rumah. Cukup sekian, bye! Terima kasih.